Kita berdoa. Ya Bapa, karuniakanlah bagi kami hikmat-Mu. Dengannya kami sanggup untuk mendengar, memahami, dan memperlakukan kehendak-Mu yang akan kami baca dari kitab suci-Mu. Kami percaya Tuhan mendengar kami, karena kami menaikkan doa ini di dalam dan demi Kristus, firman yang hidup. Amin. Matius pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23 menjadi bacaan bagi kita. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pada pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar di dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah bacaan Alkitab. Berbahagialah bagi kita yang berusaha untuk memahami dan memperlakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengawali refleksi ini dengan sebuah percakapan singkat. Sayang, jika engkau benar-benar mencintaiku, siapkah engkau hidup menderita bersamaku? Demikian pertanyaan yang dilontarkan seorang pria muda kepada pacarnya, lebih tepat calon istrinya. Dengan wajah merah padam, setengah cemberut, gadis manis itu menjawab, "No, tidak. Aku mau menikah untuk menikmati kebahagiaan, bukan untuk menderita." Sorry banget ya, aku nggak bisa. Cari aja orang yang sudah bosan hidup senang, dan sekarang mau belajar untuk hidup sengsara. Kita sampai di sini. Itulah sepenggal percakapan yang mungkin cukup mewakili cita-cita manusia yang lebih suka memilih jalan kebahagiaan daripada memilih sebuah penderitaan. Tidak demikian dengan Yesus, yang memanggil seseorang atau sekelompok orang nelayan agar mengikutinya tanpa sebuah janji manis, tanpa sebuah jaminan keamanan dan kepastian masa depan.
hanya satu kata, mari dan ikutlah aku. Saudara-saudara, apa arti pernyataan itu? Apa arti mengikuti Yesus? Panggilan untuk mengikuti Yesus pertama-tama harus kita pahami sebagai sebuah inisiatif atau prakarsa dari Tuhan. Maka pertanyaan berikutnya, mengapa Yesus memilih para murid? Bukankah Yesus punya 1001 macam alasan untuk bisa bekerja sendiri, untuk bisa melayani sendiri? Mengapa dia harus mendatangi sekelompok nelayan yang ada di Danau Genesaret, Danau Galilea, memanggil mereka, repot-repot mencari mereka? Maka jawaban atas pertanyaan itu ialah karena orang-orang itu sangat berharga bagi Tuhan. Karena mereka sangat berharga bagi Tuhan. Itulah sebabnya panggilan untuk mengikuti Yesus bukan prakarsa inisiatif Petrus dan kawan-kawan, tetapi prakarsa Tuhan. Di bagian lain dari kitab Injil, Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu kekal. Oleh karena itu, dalam kamus mengikuti Yesus, tidak ada pengajuan lamaran atau kurikulum vitae. Tidak ada sesi wawancara. Ketika sekelompok orang datang dan berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Yesus malah berkata, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Karena apa? Jalanku adalah jalan salib, jalan penderitaan." Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mengambil keputusan untuk mengikut seorang muda dari Nazaret yang bernama Yesus membutuhkan sebuah pengorbanan, sebuah komitmen, sebuah keputusan yang berani untuk tidak sekedar bergabung, untuk tidak sekedar berjalan di belakang, untuk tidak sekedar mengatakan kami mau mengikut engkau, tetapi mengambil bagian dalam seluruh jalan hidup Yesus, jalan penderitaan dan jalan kematian. Sebuah komitmen untuk keluar dari rasa nyaman, memasuki suasana yang tidak nyaman, keluar dari kemapanan kepada kehidupan yang penuh dengan risiko, keluar dari sikap mengatur diri sendiri kepada sikap untuk diatur dan dibentuk oleh Tuhan. Dan dalam proses itu, memikul salib sepanjang jalan mengikuti Yesus, artinya sindiran, penghinaan, penolakan, penderitaan, bahkan sebuah kematian. Mengikuti Yesus adalah belajar menjadi seperti Yesus, belajar meneladani pikiran, bahasa dan tindakannya, menjalani sebuah proses belajar yang tidak boleh selesai, yang tidak boleh tamat, belajar sepanjang hayat menjadi murid Yesus, sekolah sepanjang hayat menjadi murid Yesus, tidak boleh tamat. Mengikuti Yesus seperti yang disaksikan Alkitab adalah sebuah proses memberi diri seutuhnya untuk dipimpin oleh Tuhan, memberi diri bagi Tuhan dan memberi diri bagi orang lain. Gereja yang sejati adalah gereja buah kemuritan. Gereja yang menampilkan kekristenan sejati sebagai sebuah gaya hidup. Mengikuti Yesus berarti harus tahu bahwa jalan yang akan dilalui oleh para murid adalah jalan yang berbatu, terjal, berliku, dan berbahaya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjala manusia tidak sama dengan menjala ikan. Sebagai
wujud dari keterpanggilan itu. Menjala ikan adalah profesi, keahlian yang sudah tentu pengalaman. Menjala ikan berarti sang nelayan cukup menebar jalannya, menggiring ikan dari pinggiran danau supaya masuk ke dalam jala. Sang nelayan bisa santai sejenak. Segala cara bisa ditempuh asal hasilnya maksimal. Dan jika sudah mendapatkan ikan, sang nelayan akan berkata, ini karena saya berpengalaman. Ini karena jalaku kelas wahid. Ini karena sudah cukup makan asam garam di Danau Galilea. Tetapi seorang penjala manusia yang dimaksudkan Yesus dalam pernyataannya kepada para murid adalah sebuah proses. Proses belajar. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Menjadi penjala manusia artinya masuk dalam proses untuk dididik dan ditempa supaya menjadi kokoh dan tahan bantingan dalam segala situasi. Karena itu menjadi pengikut Kristus yang mengenakan gaya hidup Kristus adalah sebuah proses yang tidak mudah. Sebuah proses yang tidak seperti kita katakan menjadi Kristen itu kan enak. Begitu berdoa langsung doa kita dijawab. Tidak seperti itu. Tetapi sebuah proses mengalami pembentukan dari Tuhan di dalam berbagai macam situasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang perlu diwaspadai dalam keputusan kita menjadi murid Yesus. Dua godaan lebih tepatnya. Godaan yang selalu muncul pada awal dan akhir. Dalam kisah para murid, godaan itu menjatuhkan para murid. Godaan yang pertama, kalau kami mengikuti engkau, apa yang kami dapat? Mau jadi apa? Siapa yang paling besar di antara kita? Godaan yang pertama. Pertanyaan itu pernah muncul dalam proses pemuridan ketika Yesus bersama-sama dengan 12 orang. Tapi pertanyaan yang kedua selalu muncul pada akhir. Petrus dengan tanpa merasa segan mendatangi Yesus ketika dia tahu bahwa tidak ada jaminan yang pasti bagi pekerjaan mereka setelah Yesus dihukum. Petrus berkata, Tuhan, mohon maaf, mau tanya nih Pak, kami sudah meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut engkau, lalu apa untungnya bagi kami? Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apa yang memotivasi, mendorong kita untuk mengambil keputusan menjadi seorang murid Yesus? Jangan-jangan kita salah memilih. Tapi saya yakin dan percaya kita tidak salah memilih untuk mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti tidak hanya percaya bahwa Tuhan ada, tapi karena kita punya komitmen untuk mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mengikuti Yesus karena kita tahu bahwa yang memanggil itu adalah Dia yang memberikan kepastian. Mengikuti Yesus berarti karena kita tahu persis bahwa walaupun jalan yang kita lewati adalah jalan yang sulit, tapi di jalan yang sulit itu tangan Tuhan selalu menggenggam erat tangan kita. Saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana merasakan penyertaan Tuhan di dalam berbagai macam situasi. Saudara-saudara, Martin Luther, seorang bapak gereja yang sangat kita kenal, menggariskan atau menggambarkan resiko menjadi seorang pengikut Yesus itu dalam kata-kata yang sedikit bernada poetis. Saya baca kira-kira seperti ini terjemahan bebasnya. Jika Anda rindu menjadi setangkai mawar atau bunga bakung di dalam tangan Tuhan, ketahuilah bahwa jalan yang Anda lalui untuk memetiknya adalah jalan yang berduri, dan bahwa di dalam kuntum yang putih itu terbungkus salib yang harus dipikul sepanjang hayat.
Itu kata Luther. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan terus mengiring Tuhan dalam hidup kita sebagai gereja, dalam berbagai profesi, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kita. Kita diminta oleh Tuhan untuk mewujudkan kemuridan kita di dalam tugas-tugas itu, supaya melalui kita dunia tahu bahwa kita tidak salah memilih, dan dunia mengambil keputusan untuk tidak salah memilih. Saya mengakhiri refleksi ini dengan doa seorang bapak gereja yang bernama Agustinus, hidup sekitar 1800 tahun yang lalu di Alexandria, Afrika. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhanku. Ya Yesus Kristus, Engkau tetaplah Tuhanku. Bukan saja pada saat Engkau mendengar doaku, tetapi juga pada saat aku merasa bahwa Engkau tidak mendengar doaku. Pada saat aku merasa bahwa aku kesepian tanpa teman, aku ditinggalkan sendiri dalam duka dan nestapa. Aku mau mengikut-Mu sepanjang jalan. Bukan karena aku sanggup, bukan karena aku berjasa banyak, bukan karena aku tahu diri sebagai orang yang bisa, tetapi karena aku sadar bahwa Engkau Tuhanku jauh lebih dalam mengenal diriku daripada aku mengenal diriku sendiri. Aku mau mengikut-Mu sekarang dan seterusnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.